لكل ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadratul Muhtaramin yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Dodi, dan yang kami hormati Ustaz Jamal, dan yang kami hormati para bapak-bapak dan generasi muda, dan juga yang kami hormati ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik yang hadir di sini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni wa akhrijna min bani insanin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam acara yaitu pengajian dan zikir. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 perkara yang akan menjadikan manisnya iman. Salasun man kunna bihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang akan menjadikan iman kita menjadi manis. Artinya iman kita menjadi manis, enak gitu ya. Apa yang 3 itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu la yuhibbuhu illallah. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu min walidihi wan nasi ajma'in. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Jadi yang pertama ini, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu harus lebih dari kita yang lainnya. Bagaimana cara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, kata Allah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepadamu. Jadi kita harus mengikuti apa yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dikatakan baginda Nabi, apa yang dilakukan baginda Nabi, itu harus kita lakukan. Contohnya, kita
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mementingkan mana kira-kira? Mementingkan dunia apa Allah dan Rasul? Kalau kita misalkan diundang pengajian contohnya ya, kemudian kita mementingkan Allah dan Rasulnya, berarti kita datang gitu. Tapi kalau kita tidak mementingkan pengajian, tidak mementingkan sholat, berarti kita masih cinta dunia. Coba kira-kira kalau misalkan kita ada apa? Ada acara nih, ada acara umpamanya ya hiburan gitu ya, ada hiburan. Kemudian ada pengajian, yang kalah yang mana? Pak, Bu. Yang kalah yang mana? Ada hiburan nih, ada hiburan. Kemudian ada pengajian, yang kalah yang mana? Pengajian. Nah, berarti cintanya kepada hiburan, kepada dunia. Tapi kalau kita lebih cinta kepada akhirat, lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita datang ke pengajian. Seperti itu. Contoh lagi, umpamanya kita punya uang nih. Halo, kita punya uang. Punya uang nih, misalkan 100.000. Kita lebih mana? Lebih mementingkan mana? Sodakoh apa mementingkan ke mall? Ayo. Mementingkan mana? Sodakoh apa ke mall? Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini ya sodakoh. Tapi kebanyakan begini Bapak Ibu sekalian. Adik-adik sekalian. Kadang-kadang kita lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Berarti kita lebih cinta kepada dunia ketimbang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah seperti itu contohnya. Jadi kalau kita mementingkan Allah lebih diutamakan, Rasul diutamakan, maka insya Allah iman kita akan semakin lezat. Iman kita akan bertambah nih nikmat, ibadah tenang ya, ibadah khusyuk, tidak mikir apa-apa. Kalau kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kelezatan dalam beribadah, kelezatan iman, maka kita harus cinta Allah dan Rasul, lebih mencintai daripada dunia dan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah wa ayyuhibbul mar'u ma yuhibbu illa la yuhibbuhu illa Allah. Yang kedua adalah seseorang mencintai karena Allah, cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu bagaimana? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Nah, jadi cinta karena Allah itu artinya dia mencintai karena Allah, bukan cinta terhadap bukan cinta dengan gara-gara apa? Gara-gara hartanya, gara-gara kedudukannya, gara-gara kecantikannya, gara-gara kebagusannya. Tapi kita cinta karena Allah itu, contohnya di sini nih, semua ini adalah cinta karena Allah. Kita berkumpul di sini cinta karena Allah, ya. Jadi semua bersahabat karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi kalau cinta kepada Allah itu arti cinta karena Allah itu artinya kita mencintai saudara kita, tetangga kita, itu bukan karena hartanya, bukan. Karena apa? Karena dia beribadah kepada Allah, karena dia bertakwa kepada Allah, karena dia adalah orang yang baik gitu ya. Jadi itu cinta karena Allah itu mencintai bukan karena yang lainnya, bukan karena dunianya, bukan karena dia kayanya, bukan ya, bukan karena dia hebatnya, bukan karena dia suksesnya, tapi cinta karena Allah. Di sini ini adalah tempatnya cintanya karena Allah ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyukruha ayyauda fil kufri. Yang ketiga adalah benci terhadap kekufuran, kembali kepada kekufuran sebagaimana benci ketika dilempar ke dalam api neraka. Jadi ini jangan sampai kita kembali kepada kekufuran. Kalau ingin mendapatkan kelezatan keimanan, maka kita harus benci kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan. Mungkin yang dulunya pernah maksiat, pernah menjadi orang yang suka berbuat maksiat, sekarang bertaubat. Ketika dia kembali ke kekufuran, ketika dia kembali kepada kemaksiatan, dia sangat benci sekali.
benci, jangan sampai kembali kepada kekufuran gitu. Nah itu berarti ada kelezatan keimanan ya. Kalau ibu-ibu sudah pakai jilbab itu sudah bagus ya. Dia memperbaiki diri ya, berhijab bagus ya. Semakin bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah. Bapak-bapak mungkin sholat di masjid, rajin ke masjid gitu ya, rajin pengajian, itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan gitu. Jangan sampai kembali kepada kekufuran. Jadi kalau kita benci kembali kepada kekufuran, maka itu akan menambahkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita masih cinta kepada kekufuran, masih cinta kepada kemaksiatan, maka gak mungkin kita akan lezat dalam beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke tempat ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan apa? Menandakan kita memiliki kelezatan di dalam beribadah, kelezatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka kita harus memiliki tiga ini. Kita harus memiliki tiga perkara ini. Yang pertama adalah kita harus cinta karena Allah. Yang pertama cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada selainnya. Yang kedua adalah kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah kita jangan sampai kembali kepada kekufuran, dan kita benci terhadap kembali kepada kekufuran seperti kita bencinya dilemparkan kepada api neraka. Coba kalau dilemparkan ke api neraka, mau nggak? Kenapa nggak mau? Kenapa? Karena panas. Neraka itu panas. Jangankan neraka nih, api saja yang di dunia itu sangat panas, apalagi api neraka tentunya sangat panas. Ada yang